Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masih mau membahas tentang hadis yang terkait dengan wabah. Nah, hari ini kita mau bahas tentang wabah adalah rahmat bagi orang mukmin. Nah, sebelumnya Teh Ainur udah pernah dengar hadis ini belum? Belum ya. Belum. Oke. Kalau gitu aku bacain dulu ya. Iya. Nanti kita bahas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaq akhbarana Habban haddatsana Dawud bin Abil Furati haddatsana Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbarathu annaha سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد Rahul Bukhari. Nah, artinya itu menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Dawud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal taun, wabah penyakit ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahunya dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan sabar, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya, melainkan baginya pahala seperti orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, Teh Ainur paham nggak maksud dari hadis ini gitu sedikit? Kurang paham ya. Kurang paham. Ya sih. Jadi gini, kalau menurut Ustadz Abdul Somad, ya kita sandarkan kepada beliau. Pada saat itu beliau juga sempat menjelaskan hadis ini gitu terkait, karena ini kayak emang agak sulit ya dicerna, nggak seperti hadis tentang lockdown ya yang ya orang sekali baca paham gitu. Nah, tapi ini tuh perlu penjelasan gitu. Nah, jadi menurut Ustadz Abdul Somad beliau menjelaskan seperti ini. Yang pertama, penjelasannya itu adalah wabah penyakit itu adalah azab atau siksa yang dikirim Allah itu untuk orang-orang yang dikehendakinya. Contohnya pada saat itu sempat ada wabah yang mengenai pasukan Abraha pada masa itu. Nah, yang kedua itu orang beriman itu harus menyikapinya itu dengan berikhtiar, kayak melakukan antisipasi dan kayak mencari obatnya apa, terus bersabar, menyerahkan diri kepada Allah dan mengharapkan balasan dari Allah, serta yakin bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kuasa Allah gitu. Jadi semua itu udah harus yakin gitu, tapi yakinnya kita itu dibarengi dengan ikhtiar, ya betul, cari obatnya gitu. Cuman berserah diri. Benar. Kan karena mungkin sekarang nih wabah yang sekarang lagi pandemi nih, itu kan kayak belum tahu nih obatnya apa, kayak para praktisi itu kan masih nyari vaksinnya gitu. Tapi sebagai jalannya kita itu kayak minum yang peningkat imun gitu ya, vitamin C gitu. Untuk meningkatkan imunitas. Nah, terus kalau misalkan maksud dari hadis ini salah satunya juga kalau misalkan kita melaksanakan ini nih kayak tawakal disertai dengan ikhtiar dan doa, itu tuh kita termasuk orang-orang yang Allah rahmati gitu. Jadi ini tuh rahmat gitu. Jadi itu kenapa wabah itu adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Karena kalau orang mukmin yang melakukan ini berarti kan justru pahala bagi dirinya gitu. Nah, pahalanya itu Allah itu luar biasa emang. Allah ngasih pahalanya itu seperti orang-orang yang syahid. Masya Allah ya. Dengan catatan kita itu melakukan yang tadi ikhtiar disertai dengan tawakal dan doa gitu. Jadi gitu maksud hadisnya. Nah, Teh Ainur ada nggak sih nilai pendidikan yang bisa Teh Ainur petik gitu dari hadis ini?
ada yang itu tadi ya, kita bisa berikhtiar, lebih berikhtiar lagi, tapi jangan cuman berpasrah diri tuh maksudnya memasrahkan segala sesuatu pada Allah, tapi kita juga tetap harus berusaha. Kayak tadi menjaga imunitas, salah satunya kan itu menjaga agar kita jangan sampai kena wabah itu ya kan. Betul banget gitu kan. Terus lebih kepada apa ya, berbanyak lagi ya mendekatkan diri sama Allahnya. Benar-benar, gitu sama yang punya bumi ya, sama yang punya bumi, karena tidak ada suatu hal pun ya yang terjadi tanpa kuasa Allah. Benar-benar. Nah, jadi ini juga sebenarnya nilai pendidikan yang bisa kita ambil juga. Yang pertama, ini tuh bisa jadi mindset ya, karena kan wabah itu adalah rahmat bagi orang mukmin. Nah, itu bisa jadi mindset atau asumsi bagi kaum muslimin gitu kan, dengan kita kayak mindset kita udah benar nih, oh iya wabah itu rahmat, kalau kita dengan catatan kita itu melakukan yang tadi ikhtiar disertai tawakal dan doa gitu. Nah, ini bisa jadi rahmat gitu. Nah, itu pertama, kita bisa meraih rahmat itu. Jadi bukannya malah mengeluh gitu kan, karena justru menurunkan imunitas kalau mengeluh ya. Lagi itu ya, gara-gara pusing apalagi mikirin pandemi yang kapan kelar ya gitu. Udah lelah work from home, udah bosen, pengen keluar ya. Benar. Nah, yang kedua, di sini kan disebutkan ya nilai pendidikan yang bisa kita ambil. Yang kedua ini, nah catat kunci di sini tuh ada kunci syahid gitu. Nah, kita mendapatkan pahala syahid itu dengan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah dengan adanya wabah ini. Jadi bukannya mengeluh gitu, biar kita dapat balasan syahid dari Allah. Nah, makanya kita perlu dalam menghadapi pandemi ini kita perlu bersabar gitu. Nah, di sini juga kan di dalam hadis ini kan diisyaratkan lockdown ya. Tadi kan sebenarnya ada isyarat lockdown juga di sini. Kayak tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan dirinya di negerinya gitu kan. Maksudnya kan kita nggak pergi kemana-mana gitu, tetap di negeri. Tapi dengan catatan kalau kita mau dapat pahala syahid itu dengan sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, terus yang ketiga itu memberikan keyakinan kepada hati bahwa tiada sesuatu di luar kuasa Allah gitu. Jadi segala sesuatunya itu udah Allah yang ngatur gitu. Enggak, maksudnya adanya wabah ini bukan di luar kuasa Allah gitu. Justru mungkin ini ujian bagi kita semua gitu. Lulusnya nih kita dari ujian kali setelah ini ya. Dan ini juga bisa jadi teguran ya buat kita mungkin selama ini kita lalai sama bumi kita gitu, sama pemilik bumi ini gitu kan. Ini sama kewajiban kita yang kan terlalu sering sibuk di luar. Maka sekarang kita diizinkan untuk diam di rumah. Yang berarti bukan cuma diam di rumah, tapi lebih mendapatkan diri lagi sama Allah. Betul. Nah, terus yang terakhir dari nilai pendidikan yang bisa diambil, yang pertama dengan kayak memberikan motivasi gitu kan, memberikan motivasi kepada kita gitu untuk memperoleh rahmat Allah dan memperoleh ampunan gitu sebesar-besarnya dari Allah gitu. Ya, semangat mencari rahmat Allah dari wabah ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah rahmati gitu. Mencari rahmat di dalam pandemi ini tuh sangat mudah banget ya sebenarnya, dengan kita jangan banyak ngeluh, tapi kita berusaha cari sesuatu yang lebih bermanfaat lagi ya. Bukan ngeluh kapan sih keluarnya, kapan nih bisa kerja lagi atau bisa main lagi ya, bisa keluar lagi. Itu jangan, mendingan perbanyak ibadah, terus kita berikhtiar mencoba untuk untuk diri kita dulu sendiri ya, menjaga imunitas tubuh kita sendiri dulu, baru setelah itu kita cari yang lebih bermanfaat lagi. Ya, benar. Semoga kita adalah orang-orang yang Allah rahmati ya. Amin. Dan semoga cepat kelar lah pandemi ini ya. Selesai. Kuncinya tadi sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya udah, mungkin untuk hadis ini ya sih itu aja yang bisa dijelaskan gitu. Nah, untuk mengakhiri kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.